Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inget Latifah Sukma dari kelas 2 HKB, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, dengan nomor induk mahasiswa 1121440000049. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai teori hukum integratif. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa teori hukum integratif itu mencoba untuk mengakomodasikan sebagian konsep-konsep hukum penggunaan dan hukum progresif. Meskipun demikian, hukum integratif memiliki kekhasannya, yaitu ada dua. Yang pertama, menekankan penggunaan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat untuk membuat dan menegakkan hukum. Tetapi sebenarnya dalam masyarakat memiliki nilai-nilai yang terus hidup dan berkembang atau dapat disebut the living law. Nilai-nilai tersebut dapat diubah menuju nilai baru yang dapat mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, serta memelihara dan mempertahankannya. Lalu yang kedua yaitu penyelesaian masalah hukum, khususnya konflik, diarahkan kepada out of court settlement sesuai dengan the living law tersebut. Pandangan teori hukum integratif berbeda dengan pandangan teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif. Teori hukum integratif tidak saja menjadi landasan pengkajian masalah pembangunan nasional dalam konteks inward looking, tetapi juga dalam konteks pengaruh hubungan internasional ke dalam sistem kehidupan suatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Lalu, oleh karena itu, dalam praktik hubungan internasional di tengah era globalisasi ini, seringkali negara-negara berkembang menjadi korban dari negara maju yang bersifat hipokrit, yang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kemajuan bersama. Nah, dalam bidang birokrasi, teori hukum integratif menghendaki adanya rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat. Nah, rekayasa birokrasi melalui sistem norma dan sistem perilaku, sedangkan rekayasa masyarakat dilakukan melalui sistem nilai. Ketiga sistem itu berasal dari sumber utamanya, yaitu the living law dalam masyarakat, khususnya di Indonesia berasal dari sumber utama negara dan bangsa, yaitu Pancasila. Ada beberapa inti pokok dari konsep hukum ini, yaitu pertama, kehidupan masyarakat selalu dalam keadaan konflik dan kepentingan, baik konflik berdasarkan etnis, budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua, yaitu fungsi hukum mengatur dan menyelesaikan konflik, selain memelihara dan mempertahankan ketertiban. Lalu yang ketiga ada westernisasi hukum secara historis, memperuncing konflik dan mendeklarasikan esternisasi hukum. Lalu yang keempat, modernisasi hukum bukan menerima utuh sistem hukum asing, melainkan harus beradaptasi sesuai dengan the living law. Yang kelima, fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan disalahgunakan menjadi alat pemaksaan kehendak penguasa kepada rakyat. Yang keenam, sistem hukum Indonesia telah lama diabaikan the living law, termasuk hukum adat. Yang ketujuh, kurang memperhatikan dan mempertimbangkan tiga faktor penghambat fungsi hukum sebagai alat pembaharuan. Lalu yang terakhir yaitu fungsi hukum integratif adalah mengubah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
menuju nilai baru yang mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, serta memelihara dan mempertahankannya secara dinamis. Satu kesimpulan yang utama dalam pengembangan teori hukum integratif di Indonesia adalah bahwa teori hukum ini memiliki peranan penting dan menentukan dalam mendefinisikan serta mempertahankan nilai-nilai dan idealisme yang dapat memelihara kesinambungan pandangan. Adapun menurut Romli Asasasmita mengatakan bahwa teori hukum integratif terkait erat dengan sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai. Pada dasarnya, hakikatnya semua bangunan teoritis membuat dimensi nilai, norma, dan perilaku itu sendiri karena rekayasa masyarakat dan birokrasi tidak dapat perisal atau setengah-setengah. Ia menambahkan, setiap langkah pemerintahan dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum merupakan kebijakan yang berlandasan sistem norma, logika, dan berupa asas dan kaidah. Tidak hanya itu, kekuatan normatif dan hukum harus dapat diwujudkan dalam perubahan perilaku masyarakat dan birokrasi ke arah cita-cita pembangunan negara hukum yang demokratis. Menurut Romli, pembangunan negara hukum yang demokratis dapat terbentuk jika dipenuhi secara konsisten 3 pilar, yaitu penegakan berdasarkan hukum, perlindungan HAM, dan akses masyarakat memperoleh keadilan. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa teori hukum integratif menurut Romli Asasasmita merupakan perpaduan antara teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif. Hal ini karena menekankan kepentingannya rule of recognition dalam konsep hukum dibandingkan dengan primary rules yang menegakkan pada kewajiban anggota masyarakat untuk mematuhi undang-undang. Teori hukum integratif menjelaskan bahwa rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat harus dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Lalu, teori hukum pembangunan, teori hukum progresif, dan teori hukum integratif memiliki kecenderungan yang sama. Oleh karena itu, di kesempatan ini sangat menarik untuk mencermati adanya suatu konvergensi dari ketiga teori hukum tersebut dan memunculkan serta menegaskan bahwa sebenarnya teori hukum yang tepat untuk bangsa Indonesia adalah teori hukum Pancasila sebagai suatu sintesa persoalan-persoalan hukum bangsa dan negara. Baiklah, terima kasih. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.